Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menajamkan mata hati, hati nurani, jikalau pedang telah tumpul, maka kesemua insan akan bersepakat bahwa apapun cara menajamkannya adalah dengan mengasahnya. Teknik mengasah itu pula akan menentukan ketumpulan pedang dan ketajaman pedang, maka lambat ataupun cepat ia akan menjadi tajam, yang artinya tiada cara lain lagi selain daripada mengasahnya. Tekniknya lah, teknik mengasahlah yang akan menentukan ataupun cepat dan lambatnya ketajaman pedang tersebut. Banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana untuk menghidupkan panca indera keenam kita, menajamkan mata hati kita, menajamkan indera kita. Dari pertanyaan yang didatangkan kepada kita itu semuanya karena hijab semata-mata. Sebenar-benarnya dengan tajamnya mata hati ataupun yang disebut dengan kasyaf ini bukan secara tiba-tiba ada pada kita, karena ini sifatnya seperti karomah. Zat akan menzahirkan suatu pandangan batin yang diri sendiri tidak akan pernah memikirkan ataupun mendapatkan jawabannya, dan pandangan itu akan hadir seperti juga kita menonton sebuah drama ataupun kejadian di dalam TV, ataupun seperti kita mendengar radio. Karomah pun juga seperti itu, malahan sifat karomah ini sering tertukar-tukar dan diri sendiri pun tidak akan dapat mengetahuinya. Namun dengan adanya tanda-tanda bahwa seseorang itu akan memiliki kelebihan luar biasa daripada manusia yang lain, dengan cara teknik mengasah, dengan cara mengasah ini akan tajam panca indera kita, tajam mata hati kita. Yang pertama adalah dengan menjaga pemakanan, menjaga makanan-makanan kita sepanjang kita di dalam beramal soleh. Jangan sekali-kali kita masukkan ke mulut kita makanan-makanan dan minuman-minuman yang haram ataupun yang kurang jelas kehalalannya, seperti subhat. Yang paling penting sekali adalah halal dan juga suci. Ini adalah cara-cara untuk memutihkan ilmu, untuk menajamkan batin. Ada juga ahli hakikat yang akan memperoleh mata hati yang sangat tajam walaupun mereka tidak mengikuti syariat dengan benar-benar. Perkara ini tidaklah mengherankan bagi mereka-mereka yang dapat memahami rahasia di antaranya la ilaha dan illallah. Malahan mereka, para agama-agama yang lain pun ada yang memiliki kasyaf, cuman bukan Islami. Untuk batin yang tidak mempunyai agama pun bisa memperoleh ilmu kasab ini. Di dalam untuk memperoleh ilmu ketajaman hati ini ada beberapa tips yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu ilmu nafi, yang akan melibatkan hal mati sebelum mati, antal mautu qablal mautu, yang disebut dengan ilmu syahadah. Ilmu ini akan membawa kepada penemuan baru, di mana Allah sendiri yang akan mengajarkan kita, mengajarkan insan itu akan ilmu rahasia. Guru mursyid sangat diperlukan sebagai tempat untuk merujuk ataupun pembuka jalan agar para salik tidak akan tersesat di dalamnya, di mana bisikan daripada makom illa Allah dan daripada la ilaha yang hak dengan yang batil, seperti yang telah dinyatakan merupakan wilayah kepunyaan Allah itu sama, tetapi ia berbeda. Yang kedua, menghindari, melindungi dari nafsu lawamah, karena untuk menuju ke arah ketajaman mata hati, perkara-perkara yang gaib akan mulai masuk dan isyarat-isyarat yang akan tembus ke dalam hati. Perkara yang penting yang sering diterima oleh para salik kebanyakan adalah yang berkaitan dengan rukun Islam dan rukun iman.
Apakah yang perlu dilakukan untuk menajamkan mata hati? Maka jawabannya adalah sangat mudah, yaitu tumpukan zikir af'al, yakni la ilaha illallah. Selalu kita melakukan zikir af'al la ilaha illallah sebagai zikir nafi dan isbat, dengan cara yaitu penyaksian yang mutlak. Zikir af'al itu adalah alat mengasahnya untuk menajamkan mata hati. Dengan mempraktekkan, wajib dilakukan pengamalan-pengamalan setelah sholat, terutama setelah isya, sehingga membawa sampai ke subuh. Zikir hu Allah sampai 3000 kali, zikir Allahu sampai 3000 kali, zikir huwa 1000 kali, la ilaha illallah nafi dan isbat 10.000 kali, seluruhnya menjadi 17.000 kali. Dengan maknanya, angka 17.000 kali itu angka 17, yaitu 17 rakaat sholat sehari semalam, 17 Ramadan turunnya Al-Quran. Hadis ke-17 adalah sifat ihsan di dalam Islam, dan masih banyak lagi rahasia-rahasianya. Hendaklah dilakukannya dengan penuh istiqomah dan juhud. Sebelum memulakan zikir ini, maka mohonlah ridho daripada Allah Subhanahu wa taala dan memohon syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta guru mursyid ataupun para wali Allah. Sewaktu perguruan kita dulu telah melalui latihan ini selama beberapa bulan, yakni setiap hari tanpa ada ujur. Maknanya setiap zikir zat, zikir sifat, zikir asma dan zikir af'al itu dijalani selama 6 bulan setiap waktu, maka menjadikan keseluruhannya selama 2 tahun. Tahun ketiganya pula adalah gabungan untuk membawa 4 perkara keesaan ataupun kadimkan di dalam kajian hu Allah. Saksikan tiap yang satu kepada yang banyak, suhudul wahdah fil kasrah, dan Allahu yang menyebutkan saksikan tiap yang banyak kepada yang satu, yaitu suhudul kasrah fil wahdah, yang mana titiknya qadim di dalam hu, yakni pandang yang satu tetap yang satu. Suhudul wahdah fil wahdah. Pastikan jangan sampai kita terpesona dengan beberapa hal yang luar biasa yang akan terjadi sewaktu kita berzikir, sewaktu kita melakukan zikir, dan juga akan nampak cahaya putih yang mendatangi kita ataupun yang keluar daripada tubuh kita. Walaupun didatangi oleh para wali Allah, maka janganlah kita sekali-kali hiraukannya, karena tidak mungkin yang diwujudkan Allah Ta'ala itu berani mengganggu tatkala kita melihat sedang bersepakat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum zahirnya adalah kita melihat orang yang sedang bersolat, apakah kita akan mengganggunya? Sama seperti itu, orang-orang yang muncul ketika kita zikir itu adalah pengganggu, dan tidak mungkin itu adalah wali Allah asli. Di hadapan mereka pun kita akan pikir 2-3 kali. Begitu juga dengan ilmu zikir, karena zikir yang kita lakukan itu adalah zikir beradab, yakni melalui wudu dan berada di tempat suci, bersih. Zikir nafi dan isbat ini adalah tujuannya untuk menghapuskan darah kotor gaib yang telah menjadi wilayah iblis di tubuh kita. Dan dengan latihan ini maka nur kolbu ataupun yang dinamakan juga sebagai lampu ma'rifat akan bercahaya dan menghasilkan iman yang hak. Dan inilah hakikat mata hati sebenar-benarnya. Dengan menyalanya lampu ma'rifat ini, maka tiadalah kita itu sebagai dajjal lagi. Di dalam hal ini beginilah tarekat akan memainkan peran penting, karena jikalau mau diharapkan kita membuat untuk berzikir, nantinya akan lebih hanya kepada keinginan-keinginan tapi tidak melakukan zikir-zikir yang sesungguhnya. Hanya dengan tarekat saja alat yang menghidupkan serta kekal dengan menghadirkan diri pada zikir, tawadjuh dan suluk.